Kepada fraksi gabungan Demokrat Solidaritas Pembangunan. Terakhir, fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sahabat-sahabat insan media massa, hadirin sidang paripurna dewan, dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami cintai. Perkenankan kami mengajak Bapak Ibu hadirin untuk sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan berkat yang senantiasa dicurahkan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan jasmani serta rohani, sehingga kita semua boleh berada dalam kondisi sehat walafiat dan boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita dengan baik dan sukses. Kita juga patut bersyukur karena selalu dijauhkan dari segala arah dan rintangan sehingga boleh menghadiri sidang paripurna yang mulia ini dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019. Kiranya sidang paripurna yang kita helat ini boleh berjalan lancar, sukses, dan bermanfaat untuk kemaslahatan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Hadirin sidang paripurna dewan yang kami hormati, kita telah melewati serangkaian tahapan pendalaman, pembahasan, dan penilaian atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019 yang disampaikan pemerintah dalam sidang paripurna dewan pada 19 Juni 2020. Kita akui selama proses pendalaman dan pembahasan tersebut ada dinamika dan ketegangan, ada perdebatan dan klarifikasi, bahkan tak jarang ada tuduhan dan tudingan yang memantik emosi dia. Semua dinamika itu sesungguhnya lumrah dan wajar setiap kali kita melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban. Kita terus berjalan ke depan dan siapapun tentu tak mau terangkut pada batu yang sama. Kita ingin menggali dan mengambil butir-butir pelajaran berharga dari kesuksesan maupun kegagalan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan APBD tahun anggaran 2019 sebagai bekal perjalanan ke depan. Kita tentu akan merawat dan meningkatkan hal-hal yang sudah baik. Sebaliknya kita wajib membenahi dan memperbaiki berbagai kekurangan dan kesalahan. Mengingat-ingat kembali perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan yang telah kita jalani selama tahun 2019, secara umum dapat dikatakan bahwa ada banyak kesuksesan yang telah kita raih dan patut diapresiasi. Namun, kita juga tak boleh menutup mata atas sejumlah kekurangan, kelemahan, kelalaian, dan bahkan kesalahan-kesalahan fatal yang harus kita perbaiki bersama ke depan. Membahas dan menilai sebuah laporan pertanggungjawaban tak ubahnya kita membedah, melakukan prognosis dan diagnosis, menyimpulkan, dan akhirnya menyusun resep-resep penyembuhan. Secara garis besar, pencapaian dan realisasi APBD tahun anggaran 2019 antara lain: 1. Kinerja pengelolaan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan NTT. Prestasi yang berhasil dipertahankan selama 5 tahun berturut-turut. 2. Pertumbuhan ekonomi secara makro di NTT dalam tahun anggaran 2019 mencapai 5,20% dibandingkan tahun 2018 5,13%. Tingkat kemiskinan menurun walau tidak signifikan dari 21,03% 2018 menjadi 20,62% pada tahun 2019. 3. Realisasi dan pencapaian APBD tahun anggaran 2019 secara umum meningkat jika dibandingkan dengan realisasi dan pencapaian APBD tahun anggaran 2018, meliputi: A. Pendapatan daerah terrealisasi 96,28%, naik 11,98%. Pendapatan asli daerah terrealisasi 93,54%, naik 14,95%. B. Belanja daerah terrealisasi 91,46%, naik 8,88%. Belanja tidak langsung terrealisasi 95,53%, naik 1,68%.
belanja langsung terrealisasi 85,52%, naik 23,09%. C. Surplus anggaran 77 miliar lebih rupiah. D. Pembiayaan daerah terrealisasi 98,59%, penerimaan pembiayaan terrealisasi 98,54%, pengeluaran pembiayaan terrealisasi 99,53%. E. Pembiayaan neto terrealisasi 98,49%. 2019 282,6 miliar lebih rupiah. Tahun anggaran 2018 2.212,7 miliar lebih. 4. Aset pemerintah provinsi 9,1 triliun lebih, naik 21,67%, terdiri dari A. Aset lancar 463,6 miliar lebih, B. Investasi jangka panjang 592,9 miliar lebih, C. Aset tetap 7,9 miliar lebih, D. Aset lainnya 117,4 miliar lebih. Kami juga mengapresiasi beberapa komitmen dan terobosan yang dilakukan pemerintah, antara lain berupa upaya menindaklanjuti sejumlah rekomendasi BPK, penegakan disiplin dan perbaikan kinerja ASN, pengetatan pengawasan dan pengendalian internal, memproses sejumlah kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang ke aparat penegak hukum dan sebagainya. Namun, kami juga mencatat sejumlah kekurangan, kealpaan, kegagalan, dan banyak kesalahan-kesalahan fatal dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Dilandasi rasa cinta dan niat baik demi perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah ke depan, perkenankan fraksi kami mengangkat dan memberi stabilo beberapa kekurangan, kealpaan, dan kegagalan yang menonjol sebagai berikut. 1. Kami menyetujui dan mendukung penuh pendapat Badan Anggaran BPT Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melakukan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019 yang disampaikan dalam sidang paripurna Dewan tanggal 6 Juni 2020. 2. Ada sejumlah rekomendasi BPK perwakilan NTT yang belum ditindaklanjuti, bahkan beberapa di antaranya sudah merayakan ulang tahun berkali-kali. Kami mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjuti. 3. Pendapatan asli daerah memang terrealisasi 93,54%, naik 14,95% dari realisasi PAD tahun anggaran 2018. Namun mengingat tadi adalah faktor utama yang memengaruhi wakar dalam umum bahasa ada negatif harga diri, kita sebagai sebuah daerah otonom, kami tak segan-segan terus mendesak pemerintah agar serius dan kreatif dalam memobilisasi sumber-sumber PAD melalui pola intensifikasi maupun ekstensifikasi, termasuk berupaya menciptakan dan memperbaiki instrumen-instrumen pengawasan dan pengendalian internal sehingga dapat menekan inefisiensi, kebocoran dan korupsi PAD. Salah satu contoh kecil kebocoran atau korupsi PAD yang sudah menjadi rahasia umum dan acap dikeluhkan masyarakat dalam kurung lantaran diberi karcis invalid atau petugas berlagak lupa memberi karcis adalah penarikan retribusi masuk area pelabuhan-pelabuhan penyeberangan ASDP di daerah kita. 4. Kami sangat menyesalkan realisasi belanja langsung yang hanya mencapai 85,52%. Belanja barang dan jasa pun hanya mencapai 88,5% dan belanja modal 80,37%. Kami mendesak pemerintah lebih serius merealisasikan belanja barang dan jasa serta belanja modal karena indikator output maupun outcome yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Berulang kali pemerintah berdalih rendahnya realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal disebabkan karena keterlambatan pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan, dan sebagai solusinya pemerintah berulang kali sesumbar tanpa beban bahwa akan mempercepat tahap penandatanganan kontrak pekerjaan-pekerjaan konstruksi di awal tahun anggaran. Tetapi faktanya realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal selalu di bawah 90% sehingga terpaksa dilanjutkan ke tahap anggaran berikut melalui mekanisme DPAR, dokumen pelaksana anggaran lanjutan. Sulit dibantah pula fakta bahwa keterlambatan pihak ketiga menyelesaikan pekerjaan konstruksi juga disebabkan karena yang bersangkutan memenangkan dalam kurung dimenangkan beberapa pekerjaan sekaligus yang melampaui kemampuan. Kami meminta pemerintah benar-benar memperhatikan dan mencermati aspek kemampuan pihak ketiga dalam penentuan pemenangan pekerjaan pemerintah. 5. Silpa yang cukup besar, yakni 282,6 miliar rupiah lebih pada tahun 2018, 212,7 miliar lebih, sesungguhnya menggambarkan kekurang cermatan dalam perencanaan dan pelaksanaan
yang berujung kegagalan realisasi sejumlah item belanja daerah, terutama dari sisi belanja langsung maupun belanja modal. Kami mengapresiasi jika silpa yang besar disumbangkan dari efisiensi dan penghematan, terutama efisiensi belanja, karena menggambarkan kecermatan pemerintah dalam mengelola anggaran. Secara khusus kami juga menyesalkan besarnya nilai silpa tahun anggaran 2019 akibat sisa dana BOS. Kami menyayangkan buruknya tata kelola pemanfaatan dana BOS oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengingat sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan merupakan faktor paling fundamental yang menentukan baik buruknya peradaban suatu bangsa. Apalagi jika melihat kondisi daerah kita yang masih masuk peringkat ketiga provinsi termiskin di Indonesia. Mengutip Paulo Freire, pendidikan adalah jalan pintas untuk mengubah kemiskinan. 6. Kami mengapresiasi inovasi pemerintah yang mulai menerapkan teknologi Go Plus atau SAT aditif dalam penanganan ruas jalan provinsi. Namun perlu kami ingatkan bahwa penerapan teknologi tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Berdasarkan pengamatan kami, uji coba penerapan teknologi Go Plus atau SAT aditif di ruas jalan Sawah yang ternyata secara teknis belum sesuai dengan spesifikasinya. 7. Keberadaan PT Flowamo justru kian membebani keuangan daerah daripada berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. BUMD ini ternyata tidak menyelenggarakan rules ketika terjadi peralihan manajemen pada tahun 2018, sehingga pertanggungjawaban manajemen lama ke manajemen baru pun tidak jelas, dan pengangkatan dewan komisaris dan dewan direksi dilakukan di luar prosedur dan mekanisme standar. Oleh karena itu kami mendesak untuk dilakukan audit investigatif menyeluruh atas keuangan maupun aset PT Flowamo untuk menentukan sikap apakah BUMD ini patut dipertahankan atau sebaliknya perlu dilikuidasi untuk mengurangi beban keuangan daerah. Termasuk di dalamnya, jika ditemukan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan keuangan, maka fraksi kami meminta pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum. Fraksi kami juga menolak pembentukan anak perusahaan PT Flowamo Rata Bangkit Internasional hanya untuk mengelola dua hotel aset pemerintah daerah yang diambil alih pengelolaannya karena melanggar ketentuan PP nomor 45 tahun 17 tentang BUMD dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Dalam pandangan kami, pengelolaan kedua hotel milik pemerintah tersebut cukup ditangani salah satu unit usaha dalam manajemen PT Flowamo melalui perubahan akta pendirian PT Flowamo. 8. PT Bank NTT yang menjadi kebanggaan masyarakat NTT kini sedang didudukan lantaran tak pernah steril dari masalah-masalah krusial dan akut. Di antaranya masalah kredit macet dan dugaan malpraktik lembaga keuangan perbankan berupa investasi bodong. Kami menengarai keberadaan Bank NTT belakangan dalam kondisi sakit jika tidak segera dibenahi secara serius. Walaupun pemerintah mengklaim saat ini Bank NTT terus tumbuh positif per 22 Juni 2020, aset 15,3 triliun, kredit 10,1 triliun, dana pihak ketiga 11,8 triliun, dan laba 162 miliar. Namun, jika tidak ada komitmen serius untuk pembenahan internal secara komprehensif, kami khawatir PT Bank NTT akan kehilangan kepercayaan publik dan ditinggalkan nasabah dari kalangan masyarakat umum. Kami juga mendukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus kredit macet dan dugaan malpraktik perbankan berupa investasi bodong di Bank NTT. Lebih dari itu, dalam rangka mencegah munculnya masalah kredit macet di masa yang akan datang, fraksi kami mengingatkan PT Bank NTT agar benar-benar memastikan kredibilitas para calon debitur, terutama aspek status jaminan dan besaran nilai jaminan yang dimiliki sebelum memberikan pinjaman. Mengingat saham pemerintah di Bank NTT kini telah berkurang menjadi hanya 29,29% yang berdampak menurunnya dividen bagi daerah, maka kami mendorong pemerintah untuk menyiapkan rantai penambahan penyertaan modal kepada PT Bank NTT agar memenuhi kebutuhan OJK. 9. Pendataan dan validasi aset daerah belum tuntas. Kami akui pemerintah tidak berpangku tangan dalam menangani pendataan dan validasi aset sebagai bagian dari kekayaan daerah yang dapat didayai peningkatan PAD. Namun harus dikatakan bahwa hingga kini progres pendataan dan validasi aset-aset daerah, terutama aset tanah atau lahan, masih aman dan menuntut penanganan serius pemerintah. Status kepemilikan aset tanah di PT KI Bolok, di PT Semen Kupang, di instalasi peternakan Besipai (TTS), dan beberapa lagi di Kota Kupang dan kabupaten-kabupaten adalah beberapa
menuntut penanganan secara serius dan segera. Fraksi kami meminta pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan dan penyelesaian permasalahan pendataan dan validasi aset. Fraksi kami juga mendesak Badan Pendapatan dan Aset Daerah agar lebih serius mencari terobosan-terobosan baru sehingga masalah ini tidak terkatung-katung dan dapat didaya gunakan untuk peningkatan PAD. 10. Berkali-kali dan tak bosan-bosannya, fraksi kami mendesak pemerintah untuk membentuk cabang dinas pendidikan di kabupaten kota dan topografis daerah kita demi efektivitas pelayanan serta koordinasi dan rentang kendali pasca pembubaran PT Pendidikan di kabupaten kota. Pemerintah selalu berdalih telah menerbitkan peraturan gubernur nomor 113 tahun 2019 tentang tugas tambahan bagi koordinator pengawas dalam jabatan fungsional pengawas sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB, dan mengandalkan aplikasi online dan real time SIM PTK Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai solusi atas kendala-kendala teknis yang dialami oleh guru dan tenaga kependidikan. Secara faktual, fraksi kami justru melihat Pergub nomor 113 tahun 2019 dan aplikasi SIM PTK tidak sepenuhnya efektif. Dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan serta keluhan-keluhan terkait pelayanan, koordinasi, dan pengawasan yang kami temukan di lapangan yang menguatkan urgensi pembentukan cabang dinas pendidikan di kabupaten kota. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Kami juga mencatat permasalahan keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi guru serta pembayaran honor guru kontrak dan guru tidak tetap yayasan yang selalu berulang. Kami mengingatkan pemerintah untuk lebih sensitif dan punya hati terhadap permasalahan ini. Tak perlu kami uraikan panjang lebar posisi strategis pendidikan dan persekolahan dalam program besar investasi sumber daya manusia. Beberapa hari belakangan fraksi kami juga menerima pengaduan dan keluh kesah terkait dengan penerapan sistem baru penerimaan peserta didik baru PPDB di sekolah-sekolah. Dalam penelusuran kami menemukan ada beberapa permasalahan, antara lain panitia PPDB tidak profesional, adanya intervensi titik menitip, dan adanya dugaan praktik pungutan liar. Kami meyakini sistem baru PPDB yang diterapkan tentu telah dikaji secara matang dan mengemban misi mulia dalam program besar pengembangan sistem pendidikan dan pengelolaan persekolahan kita ke depan. Namun fraksi kami tergoda untuk mempertanyakan sejauh mana sosialisasi, prakondisi, dan edukasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 11. Kami mengapresiasi keputusan pemerintah untuk melanjutkan kembali rencana pembangunan Monumen Pancasila di Kupang Barat dalam Musyawarah tingkat provinsi tahun 2020 sebagai rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2021. Namun belajar dari pengalaman, fraksi kami meminta keseriusan pemerintah untuk segera merealisasikan rencana pembangunan Monumen Pancasila dimaksud. Dalam pandangan fraksi kami, keberadaan Monumen Pancasila sangat penting bagi generasi muda kita, selain dapat memantik peluang-peluang ekonomi bagi warga di sekitarnya. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati. Sebelum mengakhiri pendapat akhir fraksi kami, izinkan kami menyampaikan pemikiran dan pandangan kami sehubungan dengan realokasi dan refocusing APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19 di daerah kita. Mengutip Albert Einstein, in every crisis there is opportunity. Kami percaya bahwa dalam setiap krisis pasti ada kesempatan. Inilah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki dan menata ulang berbagai hal yang selama ini kita nilai masih kurang dan keliru. Sehubungan dengan penanganan pandemi COVID-19, telah kita sepakati untuk merealokasi anggaran sebesar 810 miliar dengan rincian penggunaan untuk 1. Penanganan kesehatan sebesar 100 miliar, jaring pengaman sosial JPS sebesar 105 miliar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 605 miliar. Namun dalam perjalanan mengingat adanya kebijakan pengurangan dana transfer pemerintah pusat serta prediksi menurunnya beberapa pos PAD, maka telah dilakukan rasionalisasi atau penyesuaian kembali sehingga total hasil refocusing berubah menjadi 712 miliar lebih dengan rincian 1. Penanganan kesehatan 100 miliar, 2. Jaring pengaman sosial 105 miliar, dan 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat 507 miliar lebih. Kami mendukung penuh semua bentuk upaya pemerintah khususnya dalam penanganan aspek kesehatan pandemi COVID-19 seperti pengadaan masker, hand sanitizer, peralatan cuci tangan, pengadaan alat-alat pelindung diri tenaga kesehatan, pengadaan peralatan rapid test dan peralatan pemeriksaan swab, serta penambahan insentif tenaga medis. Walaupun sejauh pengetahuan kami
distribusi peralatan-peralatan tersebut di sana sini masih belum merata di semua daerah, terutama di kecamatan-kecamatan. Malah kami menenggarai distribusi APD yang sampai di kecamatan-kecamatan hanya sekitar 60% saja. Semoga persoalan ini dapat segera ditanggulangi. Kami juga mendukung penuh kebijakan pemerintah yang diberlakukan secara bertahap new normal di wilayah kita yang dimulai sejak 15 Juni 2020. Dalam kaitan ini, kami mendorong pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang protokol new normal kepada masyarakat. Sejauh informasi yang kami dapatkan, hingga memasuki masa new normal di wilayah kita yang dimulai pada 15 Juni 2020, alokasi dana untuk program PEM sudah dicairkan sekitar 25 miliar dari pagu 507 miliar lebih setelah penyesuaian yang digunakan untuk program tanam jagung panen sapi DJPS seluas 10.000 hektar. Sedangkan untuk program JPS dengan pagu 105 miliar hingga kini dikabarkan belum dicairkan. Tetapi ada penambahan alokasi sebesar 1 miliar lebih untuk pengadaan 110 ton beras. Namun dalam perkembangan alokasi untuk JPS sebesar 105 miliar telah diputuskan untuk direalisasi secara tunai sebesar 500.000 per kakak sasaran. Malah opsi kami mendapat informasi 1 miliar lebih untuk pengadaan 110 ton beras yang belum jelas sumber dananya. Dalam pantauan versi kami hingga kini masih belum jelas pula mekanisme pendistribusian 110 ton beras dimaksud. Siapa saja sasaran penerimanya, di mana lokasinya, dan siapa pihak yang mendistribusikan. Menurut hemat fraksi kami, program PEM membutuhkan pengkajian dan perencanaan yang matang dan komprehensif, disertai skema-skema pelaksanaan pendampingan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, fraksi kami mengusulkan penundaan pencairan atau realisasi sisa alokasi anggaran program PEM. Dalam pandangan kami, perencanaan program-program PEM dampak pandemi dapat diintegrasikan ke dalam program-program awal yang sudah kita tetapkan dalam APBD tahun anggaran 2020. Lantaran dananya cukup besar, tentu sangat disayangkan jika dihamburkan untuk membiayai program dan kegiatan PEM yang tidak dirancang dan direncanakan secara baik dan matang. Hadirin sidang paripurna Dewan yang kami hormati. Akhirnya, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta restu Bapak Ibu hadirin dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2019. Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin. Tak lupa kami memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekeliruan dan kekurangan dalam penyampaian pendapat akhir fraksi kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Salve, Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kupang 8 Juli 2020, Ketua Reni Marlina SEMN, Sekretaris Juru Bicara Dr. Christian Widodo, semua ditandatangani. Terima kasih. Yaitu sambutan Gubernur kepada Gubernur disilakan. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam. Salam. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan hadirin paripurna yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kita menaikkan puji dan syukur pada Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memperkenankan kita untuk menghadiri acara penyampaian rapat akhir fraksi dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2011. Secara umum, saya menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi-fraksi yang telah menyetujui pertanggungjawaban APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 ini. Dan oleh karenanya, sekali lagi terima kasih atas kerjasama yang sangat baik dan menghasilkan keberhasilan para
saya mencermati berbagai kritik saran dan pendapat, khususnya PT Probama. Perusahaan ini dalam keadaan sakit parah pada saat saya menjadi gubernur. Dan sekalipun selama saya menjadi gubernur, belum ada sekalipun kita masuk untuk memberikan bantuan kepada, dan mereka membayar gaji, membayar hutang-hutang bunga di bank BNI, membayar tunggakan pajak 1,8 miliar. Karena itu jangan pernah otoritas tidak tahu tentang permasalahan sesungguhnya. Mari kita dalam belajar bersama supaya apabila disepakati audit investigasi dilakukan sampai dengan audit hukum, mari kita belajar. Dan saya setuju untuk kita lanjutkan. Yang kedua, tentang Bank NTT, saya setuju dan terima kasih dukungan untuk kejaksaan melanjutkan pemeriksaan ini. Dan tentunya sebagai pemegang saham pengendali, saya akan mendorong segala sesuatu agar ini diperiksa pada tahap-tahap yang berkaitan dengan yang lain. PT Semen Kupang bertahun-tahun PT Semen Kupang berdiri. Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan 1 tahun 1,1 juta metrik ton semen. PT Semen Kupang hanya menghasilkan 250.000. Dan itu tentunya dalam penanganan saya sebagai gubernur memang tidak layak, apalagi yang hutang sebesar itu. Maka tentunya kita ingin agar lakukan langkah-langkah untuk pemulihan dalam rangka menaikkan ekonomi Nusa Tenggara Timur dari sektor semen ini. Yang ketiga, bicara tentang pengembangan usaha di PT Probama. Siapa orang ini? Kita membutuhkan langkah-langkah yang ekspansif, tidak seperti mengurus 3 kapal ini. Jadi kalau bicara dengan gubernur, mesti mempunyai visi yang baik. Kita membutuhkan ke depan untuk membangun pariwisata kita yang hebat. Labuan Bajo butuh bekerja sama. Taman Nasional Komodo, kita tidak punya perusahaan begitu. Kalau ini dilepaskan ke swasta utuh, silakan, mari kita lepas. Tapi PAD kita tidak. Dan kalau untuk PAD kita harus mengembangkan ini. Dan untuk perusahaan ini harus menjadi bagian pariwisata. Harus. Kamu berbang dengan saya, mari kita fokus kita pada ini. Jangan hanya ngomong, lalu perlu. Yang ketiga, kita perlu sungguh-sungguh. Saya setuju tadi dukungan yang luar biasa. Khusus untuk kalau di dalam pemerintahan saya ini ada yang korupsi dan penyuapan, tunjuk muka juga saya. Jangan baca video ini lalu tidak ada nama orang itu. Kasih ke saya. Kalau tidak, saya mempertimbangkan dalam 1 minggu untuk saya akan kata yang jelas. Kalau ada dalam pemerintahan saya ini ada yang bermain-main. Karena itu saya berkata, saudara saya setelah ini siapkan langkah-langkah yang begini. Saya minta untuk, karena sudah dibuka di forum ini, ada dugaan memenangkan proyek, maka itu punya korelasi negatif. Apalagi ada bukti, sudah dipastikan ada dua seperti tadi disampaikan. Saya minta dalam 1 minggu ini tidak ada nama orang, maka saya akan langkah-langkah. Karena tidak boleh dalam semangat kebersamaan ini mengeluarkan tuduhan tanpa ingin memajukan sebuah bukti-bukti hukum. Sebagai seorang politisi, saya menyadari dan saya berdiri di depan hadirin Bapak Ibu semua bahwa saya tidak akan pernah korupsi untuk tempat ini. Saya datang untuk membangun provinsi. Dan bila ada masalah-masalah itu, silakan membawa nama orang ini. Saya pecat sekarang. Jadi kalau mau ada bersih, mari kita ada bersih. Kalau mau cari uang, saya tidak ada. Berapa anggaran? Maksimum 5 triliun belanja. Hari ini saya minta di dalam semangat kebersamaan. Mari kita bangun bersama. Dan saya setuju bahwa memang selama ini provinsi ini belum dikelola dengan benar. Banyak aset-aset kita yang tidak dikerjakan dengan benar. Salah satu, Hotel Sasando yang bertahun-tahun tidak pernah memberikan
dukungan, kontribusi anggaran yang begitu luar biasa. Tapi kapan kita bersikap? Di bawah pemerintahan saya hari ini kita usir keluar orang ini yang terlibat program besar kami. Karena itu, teman-teman anggota DPR semua dari segala fraksi, bila niat dia ingin bangun DPR, niat dia tidak busuk, bukan mau hanya untuk mau yang penting jelek, niat yang bangun DPR, mari kita bersama-sama. Tapi saya paling pantang dituduh, kalau tidak ada orangnya, kita akan bergerak. Dan saya akan mengambil langkah hukum dan langkah yang sepadan perlu untuk saya. Hari itu penting bagi semua untuk menjadi profesi. Bagi para birokrat, saya sebagai gubernur, bagi anggota DPR, semangat kita tentu sama untuk membangun provinsi ini makin baik. Dan tentunya itu niat kita semua. Karena itu dalam semangat kebersamaan kita, kerjasama yang erat itu, saya minta bukan berarti kita saling menjaga keburukan. Yang buruk kita bukan, tapi tidak boleh asumsi. Tidak boleh. Diduga sedang bermain, tidak boleh. Sedang telah ambil ini, lewat ini, bagi. Siapa lagi? Kepala dinas pendidikan terima guru, terima uang, terima lagi. Gurunya sih, terima sih. Dan kalau gubernurnya tidak, maka dia pasti korupsi. Gubernur ada jalan menangkan. Mana? Anggap dia tidak bersyukur. Kalau gubernurnya tidak bersyukur, dia terlibat ini. Jadi itu kita kerja pasti. Jangan kita duduk dalam 5 tahun dalam pemerintahan sendiri kita saling curiga. Apa perlu sih kerja dalam saling curiga? Itu tidak baik. Apalagi ada pendapat yang Victor Lesrat dan sebagainya. Serius? Saya tidak pernah melihat jabatan ini kebanggaan saya. Pelayan. Karena itu saya lagi, saya minta terima kasih. Tolong sampaikan ke saya, setiap kali kami pemerintah ini ada yang salah dalam anti korupsi, tolong namanya kritikan yang konstruktif untuk perbaikan pasti harus. Saya setuju bahwa ada pelabuhan yang telah diserahkan ngasih makan, saya setuju, benar. Ada pikiran-pikiran yang lain yang perlu secara terus dibangun, benar. Kita harus bangun bersama. Dan itu tugas DPR untuk mengawasi agar seluruh berjalan dengan baik. Karena ini bukan milik pribadi. Saya setuju. Yang tidak boleh asumsi menuduh seorang seolah ada korupsi itu yang harus dibuktikan. Karena ini pabrik sudah dibuat pabrik. Kalau ada misi ke gubernur saja, tapi kalau sudah naik pabrik bahwa ada dugaan, maka di mana orang? Kalau tidak mau kita minta. Yang bersangkutan kita sama dengan jaksa atau polisi. Karena itu saya minta setelah ini proses ini, saya minta fraksi Demokrat Solidaritas Pembangunan langsung tolong tunjuk saya laporan. Bila tidak, kami akan mengambil langkah. Sekian.